Kenapa Danantara rame? Danantara, apa itu makhluk yang namanya Danantara? Kenapa lagi rame banget sekarang ini? UUD kali. Segala sesuatu yang menyangkut duit biasanya rame. Sama satu lagi, politik. Masyarakat kita dari level atas sampai tongkrongan warga seneng banget bahas politik. Bapak-bapak kutangan itu kalau udah bahas politik, bisa lupa sama waktu. Seru gitu. Ya lumayan lah, daripada ngomongin jurik kan. Oke, balik lagi. Masalah duit. Danantara ini duitnya gede banget. Sekitar 300 lah. 300 juta? Bukan. 300 miliar? Bukan. Tapi 300 triliun, Pak. Buset, 300 triliun. Dan 300 triliun ini uang rakyat. Uang masyarakat. Makanya wajar kalau ramai. Kalau sepi malah aneh. 300 triliun uang rakyat mau diapa-apain kan harus rame. Kalau sepi takut hilang, nguap. Soalnya uang 300 triliun itu bisa buat ngasih makan orang miskin, ngasih modal para pedagang kaki lima, ngasih bonus guru-guru SD, ngasih beasiswa anak-anak yang pengen kuliah tapi nggak punya uang. Apa itu Danantara? Danantara itu Daya Anagata Nusantara. Bagus ya namanya. Daya itu kekuatan, Anagata itu masa depan, Nusantara ya negara ini yang bentuknya kepulauan yang penuh persatuan. Jadi, Danantara ini kekuatan masa depan negara ini. The future. Indonesia kan visinya Indonesia emas 2045. Presiden kita juga punya hasrat agar pertumbuhan ekonomi negara ini bisa 8%. Padahal sejauh ini pertumbuhan ekonomi kita cuma di kisaran 5%. Untuk gambaran ya, pertumbuhan ekonomi dunia tuh cuma 3%-an. Amerika aja, negara superpower, pertumbuhan ekonomi cuma 1,5%. Balik lagi, apa itu Danantara? Danantara ini lembaga yang nantinya ngelola duit negara. Buat apa? Buat dapat duit. Negara kita butuh modal besar banget. Kalau beneran mau Indonesia emas tahun 2045. Jadi, Danantara ini lembaga yang nantinya mengelola uang negara, cari cuan dari investasi berbagai aset seperti saham, obligasi, real estate, dan bahkan infrastruktur. Apa itu Danantara dalam bahasa sederhana? Contoh ya, saya adalah kepala keluarga, punya berbagai usaha seperti warung bakso, warteg, warung Madura, dan lain-lain. Tiap bulan, saya dapat untung dari usaha-usaha itu. Untungnya, saya pakai buat pengeluaran harian, sekolah anak, tagihan listrik, dan lain-lain. Setelah bayar pengeluaran ini itu, ada sih sisa dikit-dikit. Nah, singkat cerita, saya baru ambil kelas investasi. Pulang dari kelas itu, saya jadi tahu kalau ternyata duit itu kalau diinvestasikan untungnya gede banget. Padahal risiko juga gede sih. Karena saya mau hidup saya nggak gini-gini aja. Jadilah saya tekadkan untuk melakukan penghematan atas pengeluaran harian, sekolah anak, hemat listrik, bahkan berhenti langganan internet. Biar sisa uang bulanan lebih besar dan saya investasikan ke saham dan lain-lain. Pasti untung nggak? Belum tentu. Kalau pasti untung nggak ada orang miskin hari ini. Invest bulan ini untungnya bulan ini juga nggak? Belum tentu. Investasi itu jangka panjang banget. Kalau investasinya amsyong gimana? Ya sudah, mau gimana? Di cerita ini, saya invest dan kelola uang saya sendiri. Kalau amsyong ya uang saya yang amsyong. Kalau di Danantara, uang itu uang rakyat. Dan gede, 300 triliun bahkan bisa sampai 15.000 triliun. Kalau amsyong? Danantara di negara lain. Danantara ini di negara lain adalah SWF, Sovereign Wealth Fund, yang artinya dana kekayaan negara. SWF terbesar saat ini ada di Norwegia. Dia ngelola duit 26.700 triliun rupiah. Bandingin sama Danantara yang cuma 300 triliun. Masih kecil kan? Jadi besar kecilnya kadang relatif. Kalau dibanding Norwegia, kecil banget. Tapi kalau inget ini uang rakyat, kerasanya emang gede banget. Terutama risikonya. Balik lagi, negara lain yang juga punya SWF atau Danantara lah. Contohnya China, Uni Emirat Arab, Singapura, Arab Saudi, dan Kuwait. Kalau saya perhatiin, ini negara-negara kaya. Terutama negara-negara kaya dari minyak, fossil fuel, yang ke depan mau nggak mau pasti kalah sama clean energy.
Duit SWF negara-negara ini ada loh yang masuk ke Indonesia. Jadi mereka tuh invest uang-uang yang dikelola itu di proyek-proyek yang menguntungkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Gak mau dong, negara lain aja yang aktif cari duit di negara kita. Kita diem aja jadi penonton padahal punya potensi SWF juga. Kenapa perlu bikin Danantara? Oke, kayak SWF di negara-negara lain, Danantara ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dan juga usaha pemerintah untuk diversifikasi penerimaan negara. Contoh ya, Norwegia itu salah satu penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Dia kaya banget, Pak. Kaya banget. Tapi dia sadar kalau pendapatan dia cuma dari minyak bumi, itu harga kan naik turun. Sedangkan pengeluaran negara kan standarnya naik terus ya, nggak naik turun. Contoh deh, tukang ayam potong. Harga ayam kan naik turun tuh, yang artinya pendapatan dia juga naik turun. Tapi kan pengeluaran dia standarnya naik terus, nggak naik turun kayak harga ayam. Belum lagi kalau suatu hari ada isu flu burung, wah bisa kacau itu pendapatan dia kalau cuman ngandelin ayam potong doang. Makanya dia juga coba buka usaha roti bakar misalnya. Diversifikasi. Balik lagi ya ke Norwegia. Dia aware, sadar kalau dia pengen punya pendapatan jangka panjang di luar pendapatan dia dari minyak. Makanya dia puterin dia punya duit di berbagai instrumen investasi melalui SWF atau Danantaranya dia. Kalau di kita kan Danantara ya. Danantara ini bencana. Iya sih mungkin ya. Danantara ini bencana kalau dikelola dengan tidak benar. Nggak good governance. 300 triliun ini kan duit rakyat. Kalau duit mereka sih kita bodo amat ya. Tapi ini duit yang sebenarnya bisa bikin sekolah baru, bikin RS baru. Sering kan melihat curhat warga yang nggak dapat kamar di rumah sakit. Balik lagi. Jadi harus good governance, partisipatif, libatkan rakyat. Uang ini duit rakyat, jangan cuma oligarki yang nimbrung. Aturan main, hukum harus jelas, clear, transparan, duitnya berapa dan kemana. Jangan-jangan duitnya masuk ke proyek anyep atau ke proyek golongan tertentu. Sejauh ini yang mencuat adalah bahwa Danantara ini bebas dari pengawasan KPK dan BPK. Terus siapa yang ngawasin? Mudah-mudahan ada ya, dan sudah disiapkan. Kadang bingung juga sih, kalau terlalu ketat juga pengawasannya nggak akan bisa agile, lincah investasinya, terlalu kaku dan prosedural. Kakaknya Danantara kena skandal. Ya, kakak jiran kita, Malaysia, pernah ngalamin hal buruk terkait SWF atau Danantara ini. Nama kasusnya terkenalnya itu 1MDB, One Malaysia Development Berhad. Mungkin ini yang bikin masyarakat kita juga khawatir sama Danantara. Karena udah ada contoh negatifnya di Malaysia, dan secara geografis kan deket banget sama kita. Jadi uangnya yang harusnya untuk kesejahteraan masyarakat Malaysia malah disalahgunakan. Uangnya dicuci, dibeliin barang-barang mewah macam properti di Paris, dan barang-barang seni di Eropa. Uang rakyat Malaysia yang bisa buat rakyatnya berobat di RS yang lebih baik, sekolah yang lebih bagus, malah dipakai serampangan sama pejabatnya. Berapa ini korup? Nggak kurang dari 345 triliun. Triliun Pak, gede banget. Itu duit rakyat Malaysia semua. Itulah kenapa penting good governance, bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Karena ini menyangkut uang yang sangat besar, punya rakyat. Semoga Danantara lebih mirip Norwegia ketimbang Malaysia. Tahu gak Danantara Norwegia itu pernah untung 3.330 triliun rupiah. Danantara dan infrastruktur di Indonesia. Buat jadi negara maju, kita perlu infrastruktur yang mumpuni. China itu hari ini bisa head to head sama US. Salah satunya karena dia punya infrastruktur terbaik di Asia. Bukan, di dunia. Kalau saya baca-baca artikel, investor itu ogah masuk dan invest di sebuah negara yang infrastrukturnya buruk macam Indonesia. Infrastruktur kita bagus atau buruk? Pengguna tol tahulah ya kualitas jalan tol yang banyak lubang. Pengguna pelabuhan
Tahulah ya, lamanya bongkar muat dan mahalnya biaya di pelabuhan. Para pekerja yang bekerja di daerah pelosok terpencil tahu juga susahnya nyari sinyal internet dan seringnya mati lampu. Banyaknya PR di infrastruktur itu butuh duit banyak, makanya dibikin Danantara, biar negara ini punya sumber pendapatan lain di luar pajak dan hasil dari kekayaan alam. Biar negara kita bisa segera keluar dari yang namanya middle income trap. Jadi negara kaya. Kalau udah kaya, enak pak, pendidikan berkualitas, gaji guru nggak bakalan ada tuh yang 500.000 sebulan. Jadi, Danantara ini yes or no? Aku sih yes. Karena Danantara ini potensinya luar biasa. Capek pak ngutang terus, bayar bunga tiap tahun. Kalau Danantara ini kan malah uang yang ada makin produktif. Norwegia aja bisa untung 3.330 triliun setahun. Asalkan dikelola orang-orang terbaik bangsa ini di bidangnya. Negara kita ini banyak banget ahli di bidang investasi, keuangan, dan lain-lain. Keren pak orang Indonesia itu. Jadi tujuan si Danantara untuk menjadi kekuatan masa depan tuh masuk akal. Karena dikelola oleh orang-orang terbaik. Kedua, memiliki good governance yang baik. Kalau emang benar, ya ngapain takut? Yang transparan aja, terbuka. Soalnya ini uang rakyat. Ada tanggung jawab besar di sana. Semoga konten yang saya buat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.